Gojek adalah perusahaan jasa transportasi yang menggunakan sepeda motor. Sepeda motor ini digunakan sebagai alat transportasi. Gojek Indonesia didirikan oleh Nadiem Makarim dan Michelangelo Moran dan mulai beroperasi di Jakarta pada tahun 2011. Tujuan didirikannya Gojek adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di Indonesia. Gojek menawarkan berbagai layanan seperti transportasi, pemesanan makanan, dan lain-lain. Di Indonesia, Gojek beroperasi di 10 kota besar antara lain Jakarta, Surabaya, Makassar, Bali, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Balikpapan, dan Palembang. Aplikasi Gojek berperan sebagai media penghubung antara pengguna jasa dan pengemudi ojek yang dapat diakses melalui smartphone. Pelanggan hanya perlu mengunduh aplikasi Gojek di smartphone dan melakukan pemesanan. Adanya program Gojek memudahkan para pengguna layanan Gojek. Kemudahan tersebut antara lain konsumen dapat mengetahui harga yang harus dibayar, pengguna jasa dapat melacak ojek yang dipesan melalui GPS, sistem pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai. Tidak hanya itu, Gojek merupakan salah satu perusahaan layanan transportasi online berbasis ponsel pertama yang beroperasi di Indonesia. Ide luar biasa ini menawarkan terobosan baru dalam dunia transportasi, khususnya di negara Indonesia. Pemerintah pun mengapresiasi Gojek karena perusahaan terus menawarkan peluang pekerjaan baru bagi para pekerja yang sedang mencari pekerjaan. Walaupun perusahaan Gojek memiliki berbagai kompetitor, namun Gojek mampu menarik banyak konsumen dan pelanggan dikarenakan produk dan pelayanan yang diberikan Gojek kepada konsumen sangat baik. Oleh sebab itu, tidak heran jika konsumen Gojek terdiri dari kalangan, mulai dari pebisnis, mahasiswa, ibu rumah tangga dan lain-lain. Kemudian, Gojek juga memberikan solusi bagi masalah-masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat Indonesia seperti adanya layanan pembelian dan pengantaran makanan, GoFood. Selanjutnya, ada layanan GoRide dan GoCar yang berguna untuk mengantarkan konsumen ke lokasi tujuan serta membantu bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Tidak hanya itu, Gojek juga menyediakan jasa layanan pengiriman barang yaitu GoSend. Layanan ini sangat membantu bagi para konsumen untuk mengirim barang secara cepat dan instan. Perusahaan Gojek berharap bahwa bisnis layanannya dapat mengakomodir tenaga kerja di Indonesia untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Namun sayangnya, angka pengangguran di Indonesia masih terbilang sangat tinggi sehingga sulit bagi perusahaan Gojek untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Tetapi dengan membuka layanan transportasi berupa ojek, Gojek berusaha agar dapat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia. Enterprise Resource Planning atau yang biasa disebut dengan ERP merupakan sistem organisasi atau bisnis yang bersifat lintas fungsi, mengintegrasikan dan mengotomatisasi berbagai proses bisnis yang harus dilakukan dalam suatu organisasi, seperti kegiatan produksi, logistik, akuntansi, distribusi, keuangan, dan fungsi sumber daya manusia. Kemudian, ERP juga menggabungkan perangkat lunak yang menghubungkan departemen dan fungsi perusahaan ke dalam satu komputer yang dapat memenuhi semua kebutuhan perusahaan, mulai dari departemen, sumber daya manusia, produksi, penjualan maupun keuangan. Tidak hanya itu, dalam menjalankan fungsinya ERP memiliki persyaratan yaitu integrasi dan sistem inilah yang akan memudahkan semua departemen untuk berbagi informasi satu sama lain. Berikut merupakan peran ERP dalam perusahaan Gojek, yaitu mengintegrasi dan mengotomatisasi proses bisnis perusahaan Gojek, saling berbagi database, membagi praktek bisnis melalui proses penyimpanan dan pengorganisasian dokumen, menghasilkan informasi dari kegiatan nyata, dan memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Dalam penerapan CRM, Gojek menggunakan strategi periklanan langsung di jejaring sosial untuk menambah pelanggan baru ke Gojek. Selain menjaga ketertarikan pelanggan Gojek, perusahaan juga menyediakan layanan audit dan konsultasi Gojek. Situs web tersebut kini juga menjadi sumber utama perolehan pendapatan Gojek. CRM Gojek digunakan untuk menjaga hubungan baik antara manajemen dan pelanggan. Umpan balik pelanggan yang baik juga akan meningkatkan penjualan bisnis. Gojek kini menghadirkan berita atau informasi terbaru melalui email. Tentu saja, hal ini terkait dengan pemasaran dan pengetahuan tentang pengakuan dan respons pelanggan.
Aplikasi CRM bisnis Gojek meliputi 1. Manajemen kontak dan akun Gojek menggunakan sistem database, email, Facebook, Instagram, nomor telepon, Twitter yang sudah terdaftar di situs. Akun konsumen disimpan dalam database, memudahkan perusahaan untuk mengirim email kepada konsumen dengan informasi terbaru. 2. Penjualan Gojek dapat dilakukan melalui aplikasi yang terhubung dengan web. Aplikasi ini dapat dengan mudah diunduh di smartphone, Android, iOS, dan 3. Pemasaran perusahaan mengiklankan dengan dua cara yaitu secara elektronik dan melalui media massa, elektronik melalui televisi dan radio. 4. Layanan dan dukungan pelanggan. Layanan dan dukungan saat ini hanya disediakan oleh call center. Tidak ada diskusi antara pelanggan dan manajemen. Supply chain management yang diterapkan oleh Gojek adalah sebuah konsep manajemen di mana perusahaan berusaha menggunakan teknologi internet untuk mengintegrasikan seluruh mitra kerja perusahaan, baik para pengemudi, karyawan, konsumen maupun pemangku kepentingan yang terkait dengan aktivitas transaksi. Beberapa penerapan SCM oleh perusahaan Gojek adalah 1. Supply chain strategi rantai pasokan Gojek yang diterapkan adalah transaksi, pembelian dan penjualan, aktivitas komersial yang dilakukan melalui perangkat elektronik atau internet, di mana perusahaan dapat berinteraksi langsung dengan pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis. 2. Supply chain design Gojek menghubungkan pengguna jasa dan driver ojek melalui aplikasi Gojek yang dapat diakses melalui smartphone. Cukup dengan mengunduh aplikasi dan melakukan pemesanan dari ponsel pengguna. Melalui aplikasi ini, konsumen dapat melihat penawaran tarif yang harus dibayarkan dan juga melacak lokasi barang yang dipesan melalui GPS yang diterapkan secara langsung. Selain itu, terdapat juga sistem pembayaran tunai atau cashless dengan sistem pulsa yang dapat diisi ulang melalui aplikasi. Operasional Gojek Sistem Finance dan Accounting yang digunakan oleh Gojek adalah dengan memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan jasa, pembayaran, pembukuan, jurnal umum, dan sebagainya. Untuk sistem routing dan shipping, Gojek dapat memanfaatkan teknologi yang ada seperti menggunakan GPS atau Global Positioning System untuk proses routing Gojek. Hal ini dapat memberitahukan posisi driver dalam perjalanan, dalam pengiriman paket dan makanan atau minuman konsumen. Gojek dalam praksisnya dapat menggunakan asas e-bisnis dalam proses shipping dengan proses pemesanan layanan tersebut sudah berbasis teknologi. Konsumen dan pihak perusahaan akan dapat terintegrasi secara real-time dalam kegiatan transaksi. Dari sisi sumber daya manusia Gojek, sebagai perusahaan berbasis teknologi dengan value yang tinggi, ternyata hanya memiliki jumlah tenaga kerja yang tidak banyak. Roda bisnis Gojek diputarkan oleh para mitra Gojek. Salah satunya adalah para mitra driver. Saat ini jumlah driver Gojek di Indonesia mencapai 2,5 juta mitra. Dalam mengelola HRM, Human Resource Management, dari mitra-mitranya yang jumlahnya banyak tersebut, Gojek menggunakan bantuan teknologi. Teknologi digunakan untuk menjalankan sebagian besar fungsi-fungsi HRM. Kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengelola HRM. Munculnya jaringan komputer dan cloud computing membuka kesempatan bagi perusahaan untuk menyimpan data dalam jumlah besar, mengelolanya, dan menggunakannya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Teknologi memudahkan komunikasi dan pertukaran informasi antar karyawan. Teknologi juga membuka kesempatan bagi perusahaan untuk menemukan inovasi baru dalam pengelolaan HRM. Gojek adalah perusahaan berbasis teknologi yang memanfaatkan crowdsourcing, atau memanfaatkan sumber daya dari masyarakat sekitarnya. Dalam menjalankan bisnisnya, Gojek membutuhkan bantuan dari masyarakat dengan menjalin kerjasama sebagai mitra driver atau mitra pengusaha. Istilah crowdsourcing sendiri sebenarnya adalah konsep baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi yang menyebabkan aktivitas kerjasama berbasis internet dapat terrealisasi. Karena Gojek harus mengorganisir banyak pihak, maka Gojek harus menciptakan sebuah sistem informasi sumber daya manusia, Human Resources Information System, yang berbasis teknologi. Kelebihan yang dimiliki oleh Gojek, yaitu 1.
Menjadi pelopor layanan jasa transportasi pertama yaitu ojek online. 2. Sebelum pemesanan harus melalui register aplikasi terlebih dahulu, maka dari itu Gojek bisa dinyatakan aman. 3. Efektif dan efisien untuk driver dan pelanggan. 4. Gojek tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk pembayaran pajak. 5. Penghasilan kotor 80% diperoleh driver. 6. Gojek dapat menciptakan lapangan kerja, sehingga membantu mengurangi nilai pengangguran. Kekurangan yang dimiliki oleh Gojek, yaitu 1. Gojek memiliki banyak pesaing atau kompetitor. 2. Gojek memiliki sumber daya yang terbatas. 3. Rentan terhadap ancaman dari luar.